warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dan potensi peserta didik. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kita kenalan dulu yuk siapa aja sih anggota yang ada di kelompok 7. Ini dia. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit pengertian tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses yang berkelanjutan dan saling berhubungan yang meliputi aspek fisik, aspek emosional, aspek sosial, dan aspek intelektual. Kemudian ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan karakteristik individual peserta didik. Yang pertama, ada karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal, seperti anak yang tadinya tidak bisa berhitung menjadi pandai berhitung. Yang kedua, karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang, seperti latar belakang keluarga atau lingkungan tempat ia tinggal. Yang ketiga, ada karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian, seperti perbedaan perasaan, minat, emosi, dan sebagainya. Nah, penting bagi kita seorang guru untuk memahami karakteristik tersebut, supaya pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keragaman individu. Yang pertama itu ada faktor kecerdasan, di mana faktor kecerdasan di sini mencakup kecerdasan kognitif dan intelektual. Nah, di faktor ini juga mampu mempengaruhi individu dalam memahami informasi, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada temperamen, di mana orang yang memiliki suasana hati yang positif dan juga kebiasaan yang teratur itu merupakan orang yang mudah untuk dipengaruhi. Beda dengan orang yang memiliki suasana hati yang buruk dan juga sering menangis, itu merupakan contoh orang yang sulit untuk dipengaruhi. Ya, ada interaksi dengan lingkungan, di mana lingkungan di sini mencakup lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, maupun komunitas yang mampu membentuk nilai, norma, dan juga perilaku individu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada masa kelas rendah sekolah dasar, di mana anak di sini kira-kira umur 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Pada masa ini, peserta didik memiliki sifat yaitu hubungan positif yang tinggi antara kondisi jasmani dengan prestasi. Seperti halnya apabila jasmaninya sehat, maka banyak mendapatkan prestasi. Kemudian yang kedua, ada masa kelas tinggi sekolah dasar, di mana umur peserta didik di sini kira-kira umur 9 atau 10 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun. Pada masa ini, peserta didik sudah memiliki minat dan juga mampu menonjolkannya, seperti halnya minat dalam matematika maupun dalam olahraga. Teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang potensi? Nah, menurut Shaw di tahun 2007, potensi adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri peserta didik yang diperoleh secara herediter ataupun pembawaan. Nah, yang dimaksud herediter di sini ialah bahwa potensi itu sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Yang pertama, potensi jasmania, yang berarti seorang peserta didik ini mempunyai jasmani yang sehat dengan panca indera yang normal, yang secara fisiologi, jasmani yang sehat dan panca indera yang normal ini bekerja sama dengan sistem syaraf dan kejiwaan. Nah, sebagai prakondisi hidupnya, seorang peserta didik yang mempunyai jasmani yang sehat dan panca indera yang normal ini harus memerlukan gizi dan berbagai vitamin termasuk udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Yang kedua, ada potensi rohania. Potensi ini bersifat psikis, kejiwaan, atau mental. Potensi ini meliputi segi pikir, rasa, karsa, karya, cipta, maupun budi nurani. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi potensi peserta didik. Yang pertama ada faktor dari dalam atau keturunan. Contohnya adalah keluarga. Misalkan ada anak yang orang tuanya adalah seorang olahragawan. Nah, si anak ini juga berpotensi sebagai olahragawan atau minat dalam bidang olahraga. Kemudian yang kedua ada faktor dari luar atau lingkungan. Contohnya lingkungan pertemanan. Misalkan ada anak yang suka berinteraksi atau suka bermain dengan sekelompok anak yang sering bermain sepak bola. Nah, si anak ini juga berpotensi memiliki minat terhadap sepak bola tersebut atau pada bidang tersebut. Sekian video kami, terima kasih.